Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa syafi'ina al-mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman ma yanfa'una ya rabbal alamin. Summa amma ba'd. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumi fid daraini. Faslun fi waqti tahsili. Mengenai fasal tentang kapan sih waktu menghasilkan ilmu. Qila waktu tahsili minal mahdi ilal lahdi. Kapan kita sebagai seorang santri kemudian akhirnya menghasilkan ilmu yang sudah kita pelajari? Dikatakan bahwasannya waktu menghasilkan ilmu itu tidak terbatas. Nggak harus lulus SMP, lulus SMA, lulus kuliah. Dalam artian apa? Talabul ilmi minal mahdi ilal lahdi. Karena menuntut ilmu itu dimulai dari buayan. Buayan itu kapan? Masih digendong sama uminya, masih digendong sama mama, ibunya, masih digendong sama bunda. Jadi dari masih bayi sampai ke liang lahat. Artinya apa? Artinya menuntut ilmu itu sepanjang masa, sepanjang hayat. Jadi tidak ada kata terlambat untuk belajar. Tidak ada kata terlalu tua untuk belajar. Dakhala al-Hasan ibn Ziyad fit tafaqquhi wa huwa ibnu thamanina sanah. Suatu ketika Syekh Hasan ibn Ziyad, beliau telah belajar fikih selama 80 tahun. Samanina sana. Samania 8, samanin 80. Artinya belajar ilmu agama selama 80 tahun. Walam yabid 'alal firashi arba'ina sana. 40 tahun pertama beliau tidak merasakan nyenyaknya tidur di atas kasur. Sehingga seorang santri, seorang penuntut ilmu itu zuhud, warok, tidak bermewah-mewah. Kalau kasurnya terlalu empuk, dibangunkan qiyamul lail, tidak bangun. Kalau kamarnya terlalu nyaman, ada AC-nya, dibangunkan, masih tarik selimut. Maka seorang santri itu harus senantiasa belajar untuk hidup seperti ulama. Hidupnya sederhana, walaupun mungkin di rumah anak-anakku fasilitas ada semua. Kamar pribadi dilengkapi dengan AC atau ada kipas angin, kemudian ada ranjangnya, ada kasur yang lembut, ada bed cover dan seterusnya. Tapi alhamdulillah antum semuanya mondok di Al-Farahidi ada kasurnya, ada ranjangnya, ada selimutnya, ada bantalnya. Alhamdulillah lengkap. Karena ini Syekh Hasan ibn Ziyad 40 tahun tidak tidur di atas kasur, tidurnya di atas lantai. Ya. Dan ustazah juga sudah merasakan itu, tidur tanpa kasur selama menuntut ilmu. Berapa tahun tidak pakai kasur,
Dari lulus SMP sama kayak Rozan, Yazid, Azmi, Fatan, kayak antum, ya kayak Raja, Faris, Sami, siapa, Iza, Yusril, Alfaik, Alvaro, Zaki, Firdaus, nggak kelihatan paling ujung, Nabil, ya, tidak pakai kasur. Bukan sampai tamat SMP, sampai dengan masih tinggal di Jakarta, masih kuliah, tidak pakai kasur, di atas lantai. Iya, baru pindah Kendari baru punya kasur. Tidur tidak pakai kasur. Tiap kali tidur yang dikeluarin apa? Buku, kitab. Iya, begitu seorang penuntut ilmu. Ya, yang di samping tempat tidur bukan handphone, bukan cemilan, bukan minum, kitab-kitab. Ya, begitu. Al-Quran, kitab-kitab, bisa dibawa tidur. Nanti pas ngelilir terjaga ya. Bangun, buka lagi, begitu. Itu pun masih jauh dari bagaimana kehidupan para ulama dalam menuntut ilmu. Ya. Jadi antum sekalian ada kasur, jangan lagi mengeluh. Sudah ada kasur, ada bantal empuk, bantal halus, masya Allah. Ya. Jadi 40 tahun beliau tidak pernah tidur di atas kasur. Tidurnya tidak memakai alas. Fa'afta ba'da dzalika arba'ina sana. Kemudian 40 tahun selanjutnya beliau kemudian menjadi seorang mufti. Mufti itu dimuliakan ya, karena sebagai yang memberikan fatwa. Yang kalau ditanya hukumnya ini apa, beliau menjelaskan. Ya, memberikan fatwa. Kemudian beliau menduduki kursi mufti selama 40 tahun. Wa afdalul, kemudian kita akan bahas kapan sih golden time, waktu terbaik untuk anak-anak belajar. Baik menghafal Al-Quran, murajaah Al-Quran, belajar mudzakarah, pelajarannya untuk besok, memahami yang belum paham. Wa afdalul awqati syarful syabab. Waktu yang lebih utama dalam mondok menuntut ilmu adalah waktu masih muda. Ini muda atau tua? Muda. Ini muda atau tua? Muda. Maka alhamdulillah kalau sudah tua itu banyak pikirannya, belajar itu agak-agak susah masuknya. Kalau masih muda, masih fresh, masih seger, kalau dapat penyampaian belajar itu cepat, dicerna di otaknya, di save di akalnya itu cepat. Jadi seperti kalian ini waktu terbaik untuk mondok, jangan tunggu nanti dulu kalau lulus SMP baru mondok, nanti dulu kalau lulus SMA baru mondok. Jangan tunggu-tunggu, sekarang sudah waktu yang tepat untuk mondok. Karena masih muda, masih cantik jelita sungguh mempesona, masih ganteng kuat, belum punya lutut yang gemetaran, belum ada encoknya. Jadi belajar itu cepat masuk. Ada yang sudah encokan? Ya salam. Kemudian kapan waktunya untuk kita belajar yang terbaik, golden time? Wa waktu sahari wa bainal isya'aini. Waktu terbaik untuk santri belajar murajaah, mudzakarah adalah kapan Raja? Baik waktu sahar, waktu kapan kalian sahur? Ya, waktu-waktu sahur dibangunkan qiyamul lail. Nabil, Alvaro bangun sahur. Qiyamul lail, ya. Enggak bangun-bangun sahur, akhirnya enggak ikut puasa. Ya, mulai dari sekarang bangun semuanya. Daus, bangun sahur Daus. Ya, jangan tidur terus. Nah, waktu inilah waktu golden time,
waktu emas, waktu terbaik untuk belajar. Menyiapkan hafalannya, mengulangi pelajarannya, baik pelajaran agama maupun pelajaran umum yang belum paham, dibaca di waktu-waktu golden time ini. Hafalannya belum siap, waktu sahar, waktu sahur ketika dibangunkan tahajud qiyamul lail itu, setelah qiyamul lail, waktu sahur itu adalah waktu terbaik. Coba kalau nggak percaya, nanti malam bangun di waktu-waktu itu, kemudian coba menghafal. Cepatnya saya hafal. Buktikan. Oke, siap kata raja. Insya Allah, siap ya. Dan nanti pas maju halakoh pertama lancar. Masya Allah, amin. Hafidohana langsung 1 juz, Masya Allah. Farah, Nurul. Mana ini yang kelas 7, kelas 7 tidak kelihatan. Siapa? Nisha, Salwa, Malika, semuanya. Kalau tidak percaya, buktikan, jaribu, praktekkan. Ya. Wa bainal isya'aini, waktu seperti ini antara maghrib dan isya. Makanya di pondok pesantren Al-Farohidi setelah maghrib waktunya digunakan untuk apa? Menghafal. Karena waktu inilah waktu terbaik, golden time, cepet masuk, di save di dalam otaknya. Makanya habis maghrib tidak kemana-mana, sudah di tempat sholatnya di masjid, pegang mushafnya, ziyadah maupun murojaah, karena waktu ini adalah golden time, jangan disia-siakan. Ya, Ustadzah dulu juga begitu. Di kampung Ustadzah itu jauh di sana dari Kendari, di Gresik, Jawa Timur. Ada yang pernah ke Surabaya? Ya, oh banyak yang ahwat dari Surabaya, pernah ke Surabaya. Belum pernah ya? Nanti kapan-kapan jalan-jalan insya Allah. Ya, atau kuliah di sana kah, atau wisata boleh. Ya, jadi ada habit bagus, kebiasaan di kampung Ustadzah itu, setelah maghrib itu anak-anak tidak ada yang kemudian menyalakan TV, nonton TV, main di luar, tidak ada. Habitnya apa? Kebiasaannya apa? Setelah sholat maghrib, makannya sudah sebelum maghrib. Jadi kita jangan makan malam biar nggak gendut, karena salah satunya biar dicerna dengan baik. Kalau makan malamnya terlalu malam mendekati tidur, nanti kasihan, pencernaannya bekerja keras. Makanya sudah cocok di Al-Farohidi makan malamnya jam berapa? Jam 5. Ustadzah Jurul juga begitu, makan malam jam 5. Jadi setelah maghrib itu mengaji, baik mengaji sendiri, karena kalau ustadzah habis asar mengaji ke rumah guru. Ya, kalau sekarang istilahnya TPA TPQ ya. Kemudian nanti pulang dari mengaji, makan malam, maghrib, kemudian sholat, setelah itu mengaji mandiri, tilawah sendiri, habis itu belajar, mempersiapkan untuk pelajaran besok. Ini ustadzah praktekkan betul dari kecil, bukan ustadzah omong doang, tidak. Ini kehidupan saya. Jadi setelah maghrib, lihat jadwal pelajarannya, besok hari apa? Sabtu. Jadwal pelajarannya apa? Misalnya matematika, bahasa Arab, nahwu, shorof. Ustadzah susun bukunya, Firdaus, dengarkan baik-baik sehingga tidak ada buku yang hilang, tidak kerja PR, tidak ada lupa ada hafalan, tidak ada. Susun bukunya, buka rak bukunya, disusun, lihat jadwal, ini ditata, kemudian belajar. Dibuka kitabnya, buku catatannya, yang pelajaran pekan sebelumnya ustadzah baca. Oh, ada PR dikerjakan. Jadi besok di kelas itu sudah siap dan tidak ada drama buku ketinggalan, lupa bu guru nggak bawa buku, tidak ada drama itu. Karena dari malam sudah dipersiapkan, tidak ada nonton TV. Nanti sudah Allahu Akbar adzan Isya, baru sholat Isya, baru boleh nyalakan TV atau main di luar sama teman-teman. Dan itu habit ustadzah dari kecil.
Juga di kampung Ustazah sampai sekarang begitu. Jadi digerakkan belajar mandiri. Sehabis maghrib itu tidak ada anak kecil berkeliaran di luar, tapi belajar. Ada yang belajar mandiri di rumah, ada yang belajar kelompok di rumah temannya, tapi belajar. Jadi di jalanan kampung itu sepi. Nanti habis isya baru rame. Anak-anak keluar main peta umpet, main apa? Kejar-kejaran, segala macam itu. Kalau sudah selesai belajar. Begitu habitnya. Dan antum semuanya di pondok dibikinkan jadwal sedemikian rupa sehingga kehidupan antum sekalian itu adalah kehidupan yang Masya Allah sudah termanage, tidak ada waktu yang sia-sia, tidak ada lagi yang namanya gabut. Ya. Walaupun nggak pegang handphone tapi tidak ada gabut. Semua waktunya dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Ya. Jadi kebiasaan Ustazah begitu sampai kuliah, sampai sudah menikah begitu. Karena apa? Sudah menjadi kebiasaan, enjoy, nyaman. Belajar itu menjadi sebuah kebutuhan. Habis maghrib memang sudah belajar, sampai kuliah begitu. Sampai sudah menikah. Iya. Karena apa? Kita terbiasa dengan habit yang baik, dengan kebiasaan yang baik. Kebiasaan yang baik itu dilanjutkan. Nanti anak-anakku ketika pulang di rumah liburan, lanjutkan kebiasaan baiknya. Ya, ketika di pondok kebiasaan baiknya, habis maghrib apa, habis isya apa, bangun tengah malam qiyamul lail, lanjutkan ketika di rumah. Jadi tidak ada berhenti menjadi orang baik, kebiasaan baik kemudian tidak dilanjutkan, ini salah. Karena kalau sudah terbiasa akan enak, enjoy menjalaninya. Jadi waktu golden time tadi kapan saja? Waktu sahur dengan dari habis maghrib sampai isya dimanfaatkan. Kalau belum paham pelajaran tadi siang, gunakan waktu ini untuk murojaah, dibaca lagi. Wa yanbahi an yastaghriqa awqatahu. Kemudian juga gunakan waktu-waktu golden time itu tadi kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Nah, kita sebagai manusia ada kalanya bosan, ya enggak? Wajar, itu manusiawi. Kalau bilang saya tidak pernah bosan, enggak mungkin. Pasti ada bosan, manusiawi. Fa idza malla min ilmin yashtahilu bi ilmin akhar. Kalau misalnya anti sudah belajar fikih ini tadi sudah capek, lelah, agak bosan, penat, ganti. Ganti bahasa Indonesia atau ganti sejarah. Ganti tarikh, sejarah kebudayaan Islam. Jadi kalau sudah merasa penat, merasa boring, maka ganti dengan pelajaran lainnya. Ya, misalnya sudah capek menghafal, ganti, kemudian membaca misalnya hadis arba'in, diulang 5 kali, kemudian akan hafal insya Allah. Wa kana Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma idza malla minal kalami yaqul hatu diwana syu'ara. Sahabat yang mulia Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, ketika beliau merasa bosan dengan satu cabang ilmu, misalnya lagi mutola'ah mempelajari satu ilmu fikih misalnya, sudah agak lelah, penat, capek, maka kemudian apa yang beliau lakukan? Hatu diwana syu'ara. Beliau minta diambilkan kitab-kitab syair. Syair itu apa? Syair, ya, kayak yang kalian misalnya baca alala tanalul ilma illa bisittatin sa'un bi ka'an majmu'iha bi lakain wa hirsin wa istibarin wa bulghatin wa irsyadu ustadin wa tuli zamani. Itu contoh syair. Ya, alhamdulillahilladzi qad wafaqa wa maliki ahmadu rabbillah khairu maliki
fiha maqasidan wibiha mahwiyah yakfi. Masya Allah, santriwan santriwati Al-Faraidi hafal semuanya, Masya Allah. Imriti hafal, apalagi Tuhfatul Atfal hafal, Jazariyah hafal, Alfiyah Ibnu Malik hafal, Al-Quran hafal, Arba'in Nawawi hafal. Masya Allah, tabarakallah. Santri mana itu? Al-Faraidi, Masya Allah. Jadi kalau sudah mulai agak bosan, capek, nah syair-syair ini kan bikin kita semangat lagi, ya. Syair itu bagian dari sastra. Kalau di bahasa Indonesia itu juga sastra, ya. Sehingga membuat jiwa ini kembali fresh, refresh, semangat lagi. Maka kalau sudah bosan satu, pindah belajar yang lain lagi. Wa kana Muhammad bin Hasan la yanamul lail, dan dikatakan bahwasannya Syekh Muhammad ibn Hasan tidak tidur malam. Apa yang beliau lakukan? Belajar, ya. Wa kana yad'u iddahu dafatira, beliau tidak tidur, kemudian buku-bukunya, kitab-kitabnya ditaruh di sebelah beliau, ya, ditaruh di sebelah beliau. Wa kana idza malla min naw'in yanduru fi naw'in akhar. Nah, beliau kalau malam beliau nggak banyak tidur, sedikit tidurnya, di sampingnya ditaruh beberapa buku. Misalnya besok pelajaran Arba'in Nawawi, Al-Usul As-Salasa, kemudian Al-Arabiyah Baina Yaday Auladina, kemudian bahasa Inggris ditaruh di sampingnya. Beliau baca dulu Arba'in Nawawi misalnya. Kalau sudah capek, ganti Al-Arabiyah Baina Yaday Auladina. Sudah lelah lagi, ganti lagi Matnul Hoya wa Takrib. Begitu. Dan kemudian wa kana idaman la min nau'in yanduru fi nau'in akhar wa kana yad'u indahul ma. Di sampingnya beliau siapkan air. Buat apa air ini? Ketika beliau merasa ngantuk, ya, kata raja disiram, ya. Wa yuzilu naumahu bil ma. Jadi kalau ngantuk, bolehlah airnya itu diusap-usapkan di wajahnya, atau mau pergi wudhu boleh. Kalau di kelas misalnya merasa ngantuk, astagfirullah, bukan mandi, nanti terlambat satu mata pelajaran. Ustadz, lau samahtum astadzinu ila dauratil miyah. Mada sataf'al sa'anam? Lah, mau tidur di kamar mandi? Tidak. Sa'al silu wajhi au sa'atawadda, wudu, menghilangkan ngantuknya. Tapi bukan pura-pura, Ustadzah saya izin mu'allimah pergi ke kamar mandi. 1 jam pelajaran gak balik-balik. Ternyata ke kamar tidur. Ada? Tidak ada di pondok pesantren Al-Faraidi. Amin. Ya kan? Gak ada ya Sami ya? Gak ada ya? Ya. Jadi kalau ngantuk dihilangkan dengan air. Boleh wudhu, boleh air minumnya percikan ke mukanya. Kalau ada botol air minumnya, ya, untuk menghilangkan ngantuk. Wa kana yaqulu an-naumu minal harara fala budda min daf'ihi bil ma'il barid. Ya. Kenapa Daus? Tunggu dulu, sabar. Masih bisa ditahan. Ya, sebentar lagi. Jadi kantuk itu disebabkan oleh panas, yang mana kemudian cara menolaknya adalah menggunakan lawan dari panas, yakni menggunakan air dingin. Sehingga kalau merasa ngantuk, boleh kemudian berwudu, tapi wudunya jangan 1 jam pelajaran. Kalau ustazah yang lagi di kelas 5 menit, 5 menit balik. 2 menit, lebih bagus lagi, disiplin.
2 menit Mu'allimah Rani kata Raja. Bagus, saya setuju dengan Mu'allimah Rani. Faslun fi syafaqati wan nasiha. Berarti Raja itu perhatian apa yang disampaikan oleh Mu'allimah, bagus itu. Santri teladan harus ditiru. Masya Allah, tabarakallah. Amin ya, harus niru semuanya. Faslun fi syafaqati wan nasiha. Selanjutnya tentang belas kasih sayang, berlembut-lembut dan juga dalam memberikan nasihat. Sami Al-Faro wa yanbahi an yakuna sahibul ilmi musyfiqan nasihan. Seharusnya seorang yang berilmu, kalian ini sudah mulai berilmu loh ya, belajar banyak sekali Masya Allah, apalagi yang sudah 3 tahun di Al-Faraidi, 4 tahun ilmunya sudah banyak itu, 5 tahun Masya Allah, tabarakallah. Siapa 3 hari? Insya Allah akan menjadi 6 tahun. Amin. Amin. Ya. Jadi harus lemah lembut, kasih sayang. Jadi mu'allimah di Al-Faraidi ini semuanya penyayang. Amin. Insya Allah semua sudah sampaikan. Penyayang tidak boleh kejam. Tapi bukan berarti kemudian lembek, tidak. Lemah lembut bukan berarti kemudian lembek, gampang diinjak-injak, tidak. Tapi lemah lembut di sini tutur katanya halus, menenangkan, tapi juga tegas. Ya, tegas. Seperti ibunya antum sekalian di rumah, bundanya, uminya, mamanya, terserah panggil apa ibu. Itu kan mereka, Masya Allah, beliau-beliau lemah lembut, tapi tegas. Kalau disuruh, Najma, cepat kerjakan. Tapi tegas, tapi lembut, ya kan? Begitu, ulah. Jagakan adiknya, ya kan? Tegas, tapi lembut. Nah, begitu gambarannya. Kemudian juga, dalam memberikan nasihat juga, ghairu hasidin. Tidak boleh memiliki niat atau maksud jelek di balik itu. Ya, maksud jahat, iri hati, dengki. Kenapa? Fal hasadu yadurru wa la yanfa. Karena hasad itu bisa membahayakan dan tidak ada manfaatnya. Jadi anak-anakku semuanya, kalau dalam hatinya masih ada sifat dengki, hasad, temannya dapat nikmat, dijenguk orang tuanya, dibawakan makanan, kemudian iri, dengki, tidak boleh. Santri harus hatinya bersih. Ya, kalau misalnya temannya dibawakan makanan oleh orang tuanya, alhamdulillah, harus ikut senang. Siapa tahu nanti dibagi. Tidak boleh kemudian iri hati, dengki, marah, nggak terima, nggak boleh. Harus bersih hatinya. Kemudian kalau misalnya Najma sama Amira Mufidah, mamanya datang, uminya datang. Najma dibawakan coklat 5, Amira dibawakan coklat 7, misalnya. Tidak boleh kemudian iri, pasti ibunya punya alasan. Kalau Najma banyak-banyak, Najma ada ini tidak terlalu cocok dengan coklat. Jadi pasti orang tua itu paham. Tidak boleh memiliki hati hasad kepada adiknya. Kenapa adikku dikasih lebih banyak? Ya. Atau Amira dikasih uang 200, Najma 100. Kenapa? Karena adil itu tidak harus sama. Ya, jadi mulai dari sekarang dalam menuntut ilmu, baik dari gurunya, santrinya, hatinya harus bersih. Tidak boleh iri dengki, tidak boleh hasad.
Baik, insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Adzanal isya, naktafi bihadzal qadar. Ya, ada yang mau bertanya silakan. Neisa. Kaifa tariqatu kainastati an natahammas fi talabil ilm mumtazan. Nantadir adan. Allahu Akbar Allah. La ilaha. Jadi bagaimana agar kita selalu bersemangat dalam menuntut ilmu? Yang pertama adalah selalu berdoa mohon taufik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, berikanlah taufik kemudahan kepada saya agar saya dimudahkan dalam mondok, dalam nyantri, dalam thalabul ilmi. Diberikan keteguhan hati, kesabaran, dimudahkan dalam menyerap ilmu yang diajarkan oleh guru-guru kami. Kemudian yang kedua adalah menjaga adab dengan gurunya, dengan ustadz-ustadzanya, muallim-muallimah, adab dengan alat-alat belajarnya, kitabnya, bukunya, alat tulisnya. Jadi tidak ada baru sekolah 3 hari kemudian kitabnya hilang, tidak ada. Cari sampai ketemu. Semuanya dijaga sendiri buku-bukunya, karena itu adalah adab penuntut ilmu. Ya. Kemudian yang ketiga, selalu berteman dengan teman-teman yang positif vibes, yang memberikan energi positif. Misalnya Syaimah ini anaknya rajin, Masya Allah, dekatin Syaimah, ya. Kemudian Yusril ini rajin, Masya Allah, dekatin Yusril, karena energi positif itu menular. Begitu juga energi negatif. Kalau temannya maunya berteman sama teman yang malas-malas, akan tertular juga. Jadi agar senantiasa kita juga ikut semangat. Kalau sudah mulai kendor, istirahat dulu, baru bangkit lagi. Minta doa dari gurunya, orang tuanya, kemudian kita juga bangkit berusaha. Ya, itu sebagian dari tipsnya. Tayyip, ada lagi satu lagi, Farah. Iya, apa itu? Oh, itu nanti bahasa Arab ya. Ini PR ini, coba dicari dulu. Ya, tayyib. Naktafi bihadzal qadar, subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.